Bab 2604. Naga Sisik Klan Iblis. Benda ini berasal dari istana Joker Bay. Salah satu aula khusus menyimpan anggur roh. Ada banyak jenisnya, dan catatan tertulis disimpan untuk masing-masingnya. Dan wadah anggur daun kuning ini aneh, jadi ketika Erikin mengumpulkannya, dia kebetulan mengingatnya. Hanya keberuntungan. Aku mengatakan bahwa anggur roh ini cocok dan kamu mengeluarkan anggur ini. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Sugahan tersenyum, jelas tidak percaya dengan dalih Erikin. Menurut pendapatku, Erik juga seorang pecinta anggur. Dapat membeli barang bagus seperti itu dengan kebijaksanaan, juga merupakan jodoh. Jarang bertemu orang kepercayaan hari ini, ayo kita minum. Sugahan tertawa dan mengajak Erikin untuk bertukar cangkir. Melihat itu, berarti Erikin dianggap sebagai orang dengan hobi sama. Erikin tersenyum tak berdaya, tidak disangka Sugahan salah paham. Meskipun dia tidak menolak anggur roh, dia tidak terlalu menyukainya. Tapi dia juga tidak bisa mengatakan asal-usul anggur roh ini. Anggur roh daun kuning rasanya enak saat dimakan ke perut, terutama saat dipasangkan dengan daging naga. Erikin merasa keduanya dimakan bersama, organ dalam hangat dan nyaman, dan efek nutrisinya jelas, bisa ditransformasikan menjadi sesuatu yang tidak lebih lemah dari pil dewa. Tampaknya paman keempat Han benar-benar berpengetahuan, tidak hanya berbicara omong kosong. Paman Han, tunggu sebentar. Melihat pihak lain minum terlalu agresif, Erikin dengan cepat menghentikan. Setelah minum sendiri, Sugahan menuangkan 3 cangkir. Setelah semua daging naga kilong dimakan, dia mengeluarkan lebih dari selusin toples anggur roh. Jika sengaja tidak memurnikan alkohol, cepat atau lambat dia akan mabuk. Pihak lain mungkin menganggur dan baik-baik saja, tetapi dia masih memiliki urusan yang harus dilakukan. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku minta bantuan dari senior. Aku tidak tahu apakah kamu memiliki hubungan darah dengan naga sisik. Jenisnya tidak terbatas, tetapi kualitasnya yang terbaik. Aku dapat menukarnya dengan barang setara, kata Erikin. Apakah Erik menginginkan darah naga sisik? Seharusnya aku punya banyak ini di tanganku, juga tidak perlu menukarnya dengan barang apapun. Kamu menyelamatkan keponakanku, ini hanya sedikit darah binatang roh, ambil saja. Sugahan terkejut, dia sudah sedikit mabuk saat ini. Dengan lambaian tangannya, sebuah botol pencuci roh muncul di atas meja. Dan segera setelah botol harta karun ini muncul, Erikin bisa merasakan napas yang keras mengenai wajahnya di seluruh botol. Seolah-olah darah di dalamnya, bahkan botolnya. Dalam botol tembus pandang ini, bahkan ada roh seperti naga yang terus-menerus beredar. Erikin menyipitkan matanya, sedikit terkejut. Botol pencuci roh dapat menahan benda dengan sangat baik. Darah terkumpul menghasilkan roh. Berapa banyak naga sisik yang telah dibunuh oleh paman keempat Han? Saat itu, untuk mencicipi rasa urat naga, aku berlari ke sisi lain dari celah-celah di dunia untuk menangkap naga sisik. Sugahan sedikit terkejut ketika melihat Erikin dan meminum setengah botol anggur roh dengan penuh kemenangan, sambil membual. Saat itu, aku kebetulan bertemu dengan seorang kultivator klan iblis. Karena dia lebih hebat, dia bahkan berteriak padaku dan ingin menindasku. Apakah aku bisa menahan diri? Oleh karena itu, dalam keadaan marah, aku membalikkan tangannya dan menaklukkannya. Tak disangka, monster klan iblis ini ternyata memiliki hubungan darah dengan binatang sakti naga hijau. Jadi aku berencana untuk memukul tendon naga, tetapi bocah ini terus berjuang. Aku marah dan mengambil setengah dari darahnya, berniat untuk mengeluarkan darahnya terlebih dahulu. Tanpa diduga, bocah itu memiliki pendukung. Sebelum membunuhnya, aku dikejar oleh leluhurnya.
Aku hanya bisa melepaskannya dan lari untuk menyelamatkan diri. Berbicara tentang ini, Sugahan masih menyesali bahwa dia belum mendapatkan tendon naga. Jadi darah naga sisik tinggal, dan aku juga memberikan beberapa kepada teman-temanku. Sisanya ada di sini. Kamu bisa mengambilnya. Diberikan padaku, senior tidak menyimpannya. Tanya Erikin. Aku adalah orang kasar. Tidak ada gunanya menyimpannya. Setiap kali melihatnya, aku ingat bahwa aku belum mencicipi urat naga keturunan naga hijau. Dia melambaikan tangannya dan berkata sangat tidak nyaman. Erikin menggelengkan kepalanya dan melihat bahwa Sugahan sudah terlalu banyak minum sendirian, dan tidak membantahnya. Meskipun Sugahan mabuk, anggurnya enak, dia menceritakan kisah pengembaraannya di seluruh dunia kepada Erikin dan Yunahan. Pengalamannya cukup kaya, dia pergi ke banyak tempat berbahaya, dan mengatakan itu sangat gamblang. Erikin juga mendapat banyak informasi berguna darinya. Setelah jamuan makan selesai, Erikin kembali ke kamar dan melihat botol pencuci roh di tangannya, agak puas. Meskipun ada beberapa darah naga sisik di tangannya, kualitasnya campur aduk dan jumlahnya rata-rata. Dia pikir Sugahan adalah seorang kultivator dua kegagalan dan mungkin memiliki darah naga sisik di tangannya, tetapi dia tidak menyangka kualitasnya akan seperti ini. Garis keturunan naga hijau ini sama dengan keturunan binatang sakti, bukankah mirip dengan merah sakti? Hanya tidak tahu di mana garis keturunan pria itu telah berevolusi, tetapi itu sangat berharga. Dia dapat mengambilnya terlebih dahulu, tapi tentu saja tidak boleh menggunakan semuanya. Menggunakan Reiki untuk menghilangkan alkohol dalam tubuhnya, Erikin sekali lagi memasuki ruang memurnikan obat dan mengeluarkan darah naga sisik dari botol pencuci roh. Bola darah dengan kepalan tangan digantung di depan Erikin. Dalam darah ini, napas naga kecil terus bersirkulasi, memancarkan aura ganas dan agung. Darah keturunan binatang sakti, meskipun bukan binatang sakti, tapi memiliki garis keturunan yang mulia, sama sekali berbeda dengan binatang roh biasa. Duduk bersila di depan masa darah ini, kandungan teknik pemurnian darah dengan cepat melewati pikiran Erikin. Erikin memilih 3 metode untuk meningkatkan asal naganya. Sumber energi asal naga dan pemurnian darah adalah salah satunya. Namun metode pemurnian darah itu sendiri tidak ada hubungannya dengan tujuan sendiri. Metode ini juga baik dan jahat, fungsinya untuk meredam darah dan mengeluarkan darah yang mengandung napas kultivator jiwa dewa. Adapun apa yang harus dilakukan setelah mengekstrak jiwa dewa, tidak ada hubungannya dengan pemurnian darah. Meskipun teknik ini tampaknya digunakan untuk mengolah ilmu sihir tertentu, setelah membacanya, Erikin mengaitkannya dengan napas naga. Menurut pengenalan metode pemurnian darah, semuanya bisa dimurnikan dengan darah. Dan napas yang dimurnikan adalah jiwa dewa. Setelah memurnikan darah naga sisik atau keturunan ras naga, apakah mungkin untuk mendapatkan jiwa dewa yang mengandung bagian dari jiwa naga? Jika ingin meningkatkan sumber energi asal naga, dia tidak bisa duduk diam dan memikirkannya. Kajian jiwa dewa naga sisik jelas merupakan suatu petunjuk. Tentu ada 2 metode lain yang saling melengkapi, dan Erikin yakin pemahaman sumber energi akan meningkat pesat. Metode pemurnian darah tidak rumit, Erikin memikirkan sedikit, kemudian mulai menggunakannya. Ketika api suci dinyalakan, gumpalan darah menguap, berubah menjadi kabut. Di atas ruang memurnikan obat, napas ini berangsur-angsur mengembun dan berubah menjadi naga sisik dengan tanduk ganda. Naga sisik yang dimurnikan darah tidak memiliki kesadaran seorang kultivator, tetapi mengandalkan naluri untuk berputar dan menari di ruang ini, terkadang mengitari tubuhnya. Erikin menatap naga sisik. Dalam laut kesadaran, bintang-bintang sumber energi asal naga terus mengalir. Jika ingin sumber energi meningkat,
dia harus memahami binatang sakti. Namun sekarang naga asli sudah sulit ditemukan di dunia, dan garis keturunan naga sisik yang relatif murni juga merupakan peningkatan diri. Di ruang memurnikan obat, hanya waktu yang berlalu yang bisa dirasakan secara perlahan. Bersambung.